dengan NIM 13. Saya Octavia Putri Intan Nuraini dengan NIM akhir 67. Saya Sati Asma Ulia dengan NIM akhir 78. Saya Raiza dengan NIM akhir 80. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Menurut Veblen, yang dimaksud dengan kelembagaan adalah norma, nilai, tradisi, dan budaya. Sedangkan menurut North, kelembagaan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa serta norma perilaku yang membentuk interaksi manusia secara berulang-ulang. Nah, kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada instansi formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Ayat ketiga menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu lingkungan hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang. Nah, melalui Kepres nomor 2 garis miring 2002 telah ditetapkan perubahan Kepres nomor 101 garis miring 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara, serta Kepres nomor 4 garis miring 2002 telah ditetapkan sebagai Kepres baru yang merupakan perubahan atas Kepres nomor 108 garis miring 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon 1 Menteri Negara. Kepres nomor 4 garis miring 2002 berisi hal berikut, antara lain: 1. Menurut ketentuan pasal 56 ayat Kepres nomor 2 garis miring 2002, tugas, fungsi, dan kewenangan Bapedal dialihkan ke Menteri Negara Lingkungan Hidup. Nomor 2, dalam rangka otonomi daerah seperti yang telah ditetapkan oleh UU nomor 22 garis miring 1999 tentang pemerintahan daerah, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup lebih ditekankan pada daerah, khususnya pada kabupaten dan kota. Yang ketiga, yaitu pemerintah daerah tetap mempertahankan bentuk badan dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Bapeda daerah atau Bapelda, dan tidak diubah menjadi bentuk kelembagaan lain agar memiliki kemampuan koordinasi antar unit dalam pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari kelembagaan lingkungan. Secara umum itu, macam-macam kelembagaan lingkungan itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada kelembagaan pemerintah, yang kedua ada kelembagaan swasta. Di kelembagaan pemerintah sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada dari pusat dan dari daerah juga. Contoh dari lembaga pemerintah pusat itu ada KNHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua ada lembaga di tingkat daerahnya. Lembaga ini yaitu yang mengelola di tiap-tiap daerah di Indonesia ini. Contohnya seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Nah, Bapeda sendiri ini memiliki tugas khusus dalam pengelolaan lingkungan di daerah tertentu. Yang kedua ada kelembagaan swasta. Kelembagaan swasta ini dikelola oleh dari seperti masyarakat, komunitas, atau dari mahasiswa. Contoh dari kelembagaan swasta ini ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan. Contoh dari LSM lingkungan ini ada Green Space, WWF atau World Wildlife Fund. Yang ketiga ada Conservation International. Yang keempat ada WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup. Yang ketiga, kelembagaan masyarakat seperti kelompok masyarakat di komunitas atau di perguruan tinggi setempat. Nah, contoh
Dari kalangan kita itu yang seperti sedang tren sekarang itu ada Pandawara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Peran dan fungsi kelembagaan lingkungan. Kelembagaan lingkungan memiliki 3 peran utama dalam pengelolaan lingkungan, yaitu yang pertama yaitu peran lembaga sebagai operator, melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara langsung mencakup pengambilan, pengelolaan, dan pemasaran sumber daya alam. Contohnya dalam peran lembaga sebagai operator di sini ada 3. Yang pertama yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini mengelola sektor strategis seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, keuangan, dan listrik, memberikan kontribusi dalam ekonomi nasional. Contohnya yaitu PT Dirgantara Indonesia dan Perum Perhutani. Contoh yang kedua yaitu BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, fokus pada keuntungan dan pelayanan masyarakat, berkontribusi dalam peningkatan produksi pajak dan pendapatan masyarakat. Jenisnya yaitu ada perseorangan, firma, CV, dan PT. Contoh yang ketiga yaitu koperasi, dimiliki dan dijalankan bersama untuk kepentingan anggota. Perannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung perekonomian nasional. Peran utama yang kedua yaitu peran lembaga sebagai regulator, bertugas untuk menyusun kebijakan dan peraturan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, lembaga regulator ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat yaitu bertugas untuk menyusun undang-undang seperti UU Perkoperasian, Usaha Perbankan, dan kebijakan impor dan ekspor. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur dan distribusi hasil produksi. Contohnya yang kedua yaitu pemerintahan daerah, bertugas untuk mengelola sumber daya alam melalui kebijakan berbasis otonomi daerah seperti Perda tentang pertambangan dan jasa lingkungan. Peran yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu peran lembaga sebagai kontrol. Lembaga kontrol mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Peran lembaga sebagai kontrol ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama lembaga pemerintah mengelola implementasi kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan sanksi atas pelanggaran. Contoh yang kedua yaitu lembaga non-pemerintah, melibatkan LSM, komunitas, dan masyarakat umum, menggunakan kearifan lokal untuk mengawasi perilaku tidak ramah lingkungan. Prinsip pengembangan ekologi. Pengembangan ekologi berfokus pada upaya mengintegrasikan prinsip ekologis ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip utama meliputi keberlanjutan, memastikan aktivitas manusia tidak merusak lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Yang B, keadilan sosial, membagi sumber daya secara adil dan merata serta memperhatikan dampak sosial dari pembangunan. Yang C, efisiensi sumber daya, menggunakan sumber daya alam secara optimal dan mengurangi limbah. Yang D, keragaman hayati, melindungi dan menjaga keanekaragaman hayati sebagai fondasi ekosistem yang sehat. Yang C, siklus alami, meniru proses alam dalam sistem produksi dan konsumsi. Yang kedua, ada strategi pengembangan ekologi untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Sejumlah strategi dapat diterapkan. Yang pertama A, perencanaan tata ruang, membagi zona penggunaan lahan secara bijaksana, memisahkan kawasan industri, pemukiman, dan kawasan lindung. Yang B, energi terbarukan, mengganti sumber energi fosil dan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air.
Yang C, pengelolaan limbah, mengurangi mendaur ulang dan mengelola limbah secara berkelanjutan. Yang D, pertanian berkelanjutan, menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, pupuk organik, dan pengendalian dana hayati. Yang E, transportasi berkelanjutan, itu mendorong penggunaan transportasi umum sepeda dan kendaraan listrik. Yang F, pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Yang G, bekerja sama lintas sektor, melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam upaya pengembangan ekologi. Itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.